Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Rida. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama materinya tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran 2, pertemuan yang kedua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Hari ini kita akan kenalan dengan malaikat-malaikat Allah. Tapi sebelum kita belajar siapa saja malaikat-malaikat Allah, ada berapa malaikat-malaikat Allah? Terlebih dahulu kita belajar pengertian malaikat-malaikat Allah. Apa sih malaikat itu? Ada yang tahu enggak? Oke, kalau enggak tahu enggak apa-apa, karena hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Oke. Anak-anak, kalian masih ingat gak materi kelas sebelumnya tentang rukun iman dan rukun Islam? Ayo, siapa yang ingat? Oke, kita nyanyi dulu gak? Judulnya rukun iman, rukun Islam. Boleh dibalik, rukun Islam, rukun iman. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5, apa saja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, lalu haji. Rukun iman ada 6, apa saja. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, percaya qada dan qadar. Itulah rukun Islam, rukun iman, kawan-kawan. Nah, setelah kita menyanyi, tadi siapa yang tahu iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang nomor keberapa, anak-anak? Jawabannya adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu malaikat? Malaikat adalah salah satu makhluknya Allah. Karena makhluknya Allah itu banyak. Salah satunya ada malaikat. Ada manusia, ada malaikat, ada hewan, ada setan, ada banyak sekali makhluknya Allah. Nah, apakah malaikat itu sama dengan manusia? Beda, anak-anak. Manusia dan malaikat itu beda. Dan antara manusia, malaikat, dan setan itu berbeda. Nanti akan Brida jelaskan. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya atau nur. Malaikat itu memiliki ketaatan yang luar biasa. Mereka tidak pernah letih, tidak pernah lelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Nggih. Malaikat itu sangat patuh. Kalau diperintah Allah apa, pasti langsung mengerjakan dan tidak akan berhenti sampai Allah menghentikannya. Nah, iman kepada malaikat itu apa, Bu Rida? Iman artinya percaya. Malaikat adalah makhluknya Allah yang sangat patuh. Tinggal digabungkan, berarti kita harus percaya, kita harus yakin dengan sepenuh hati kalau Allah itu menciptakan makhluk yang luar biasa, di mana makhluk itu sangat taat dan sangat patuh, yaitu yang bernama malaikat. Malaikat itu makhluk gaib. Siapa yang tahu gaib? Gaib adalah makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata. Beda dengan manusia. Kalau kita manusia itu bisa dilihat. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak bisa dilihat. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah yang bisa melihat malaikat. Nah, tetapi meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita harus yakin, harus percaya kalau malaikat itu ada. Oke? Meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, kita harus yakin dan percaya. Kita harus iman kalau malaikat itu ada. Agar kalian lebih paham lagi apa itu malaikat, Bu Rida akan memaparkan perbedaan antara malaikat, manusia, dan setan, supaya kalian lebih paham, lebih tahu tentang malaikat itu seperti apa. Nah, ada 4 perbedaan antara manusia, malaikat, dan setan. Perhatikan baik-baik ya. Ayo, gak boleh melamun, gak boleh rame sendiri, harus fokus. Fokus itu pikiran satu, biar paham apa yang Bu Rida jelaskan. Perbedaan nomor 1. Malaikat taat kepada Allah. Kalau malaikat senantiasa selalu taat kepada perintahnya Allah. Tapi kalau manusia bagaimana? Kalau manusia beda lagi. Kalau manusia ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Kalau setan beda lagi. Kalau setan itu tidak taat dan membangkang perintahnya Allah. Nah, tahu ya? Yang kedua, malaikat berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu selalu beribadah, selalu berbuat kebaikan. Tapi kalau manusia ya, ada yang beribadah, ada yang tidak mau atau kufur. Nah, tergantung manusianya. Kalau setan bagaimana, Bu Rida? Kalau setan kufur. Setan itu tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan setan itu mengajak manusia untuk berbuat dosa dan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Nomor 3, dilihat dari asalnya. Kalau malaikat itu diciptakan dari nur. Nur itu apa, Bu Rida? Nur adalah cahaya. Kalau manusia dibuat dari apa? Kalau manusia diciptakan Allah dari tanah. Sedangkan setan diciptakan Allah dari api. Perbedaan yang keempat, malaikat tidak punya nafsu. Siapa yang tahu nafsu? Nafsu adalah keinginan. Kalau malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak punya keinginan. Kalau diperintah A, langsung melakukan A.
tidak punya keinginan ke B, ke C, ke D, tidak. Itulah malaikat. Tapi kalau manusia punya nafsu. Ada yang nafsu baik, ada nafsu buruk, punya semuanya manusia. Tergantung manusianya itu yang mengendalikan. Kalau setan punya nafsu yang jelek, yang buruk. Nah, itu nggih. Itulah perbedaan antara manusia, malaikat, dan setan. Nah, simpulannya, kalau malaikat itu kebalikannya dari setan. Iman kepada malaikat atau malaikat itu sendiri itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Coba perhatikan papan tulis yang ada di depan. Semak nggih anak-anak, perhatikan dan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Subhanallah. Itulah di surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Di situ menjelaskan sifatnya malaikat. Malaikat itu ketika diperintah selalu taat, selalu patuh, tidak pernah membangkang. Bahkan malaikat itu selalu bertasbih siang malam, setiap saat itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kepada Allah. Selalu memuji Allah. Tidak ada henti-hentinya. Kok bisa ya? Bisa, karena malaikat tidak punya nafsu. Nah, itulah yang bisa Brida sampaikan. Ada yang tanya apa enggak? Sebagai anak muslim, sebagai anak yang soleh, kita harus yakin kalau malaikat itu ada, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kenapa harus yakin? Karena itu sudah ada di dalam rukun iman. Rukun iman kan ada 6. Ada 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 Rasul, 5 hari kiamat, 6 qadha qadar. Kita sebagai anak muslim yang baik, yang soleh harus yakin dengan ke-6 rukun iman. Nggih, meskipun kita tidak melihatnya. Nah, gitu nggih. Pertemuan selanjutnya Brida akan menyebutkan malaikat yang wajib kita imani dan tugasnya. Penasaran kalian nggak? Kalau penasaran, tunggu ke pertemuan selanjutnya nggih. Bukunya dibaca, jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat belajar anak.